Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiuningsi. Kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal KSK Biologi 2019 nomor 27. Oke, disimak baik-baik ya. Pada nomor 27 terdapat grafik di bawah ini menunjukkan kerapatan relatif fotoreseptor X dan Y di sepanjang retina pada berbagai sudut dari fovea. Fovea adalah bagian dari anatomi mata yang terletak di tengah-tengah makula bagian dari retina. Fovea bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca, mengendarai kendaraan, atau melakukan aktivitas apapun yang memerlukan ketajaman penglihatan. Jadi untuk fotoreseptor dari retina itu ada dua ya, yang digambarkan di X dan Y. Nah, kita bisa melihat perbandingan gambar yang sudah dikasih keterangan, di mana ini kita bisa lihat bahwa di situ ada X-nya. X itu adalah sel kerucut, fotoreseptor kerucut ya, atau konus, yaitu yang melihat cahaya terang atau warna. Kemudian Y-nya adalah sel batang ya, atau bacillus, itu untuk melihat gelap. Sedangkan Z itu adalah bintik buta ya, blind spot. Kemudian yang ditunjuk itu adalah fovea atau yang kita sebut dengan bintik kuning. Nah, yang pada bagian kanan yaitu yang B itu adalah bagian pipi, sedangkan untuk bagian A adalah bagian dahi. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, sinar yang jatuh pada Z akan membentuk bayangan yang buram. Nah, seperti kita lihat pada grafik bahwa Z itu adalah blind spot atau bintik buta. Pada retina mata terdapat dua bintik buta, yakni bintik kuning fovea dan bintik buta blind spot. Pada titik buta tidak terdapat fotoreseptor. Jadi pada bagian Z itu tidak terdapat fotoreseptor karena tidak ada sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya. Mata tidak dapat mengirim pesan apapun tentang gambar ke otak, yang biasanya menafsirkan gambar untuk kita atau menjadi buta. Jadi untuk pernyataan A, sinar yang jatuh pada Z akan membentuk bayangan yang buram, salah ya, karena memang tidak terlihat apapun. Selanjutnya untuk soal 27 yang B, pada hewan nokturnal, rasio jumlah X terhadap Y bernilai kurang dari 1. Berdasarkan grafik kita sudah bahas, X itu adalah sel kerucut yaitu yang melihat warna, sedangkan untuk Y adalah sel batang untuk melihat gelap. Hewan nokturnal itu adalah hewan yang aktif di malam hari. Otomatis pada hewan ini jumlah sel batang itu akan lebih banyak daripada sel kerucutnya. Nah, kalau di soal ini terjadi rasio ya, misalnya pada hewan nokturnal X-nya 1 dan Y-nya 2 ya. Jadi sel kerucutnya 1, sel batangnya 2. Jadi rasio X per Y itu sama dengan 1/2 kurang dari 1. Maka pernyataan B ini adalah benar.
Oke, kita akan bahas nomor 27 yang C. Distribusi fotoreseptor di atas merupakan distribusi fotoreseptor pada arah vertikal mata, dengan B menunjukkan bagian mata yang dekat dengan dahi dan yang A bagian mata yang dekat dengan pipi. Pernyataan ini salah ya, karena kita sudah bahas. Coba kita perhatikan grafik. Z itu adalah bintik buta atau blind spot. Kemudian yang ditunjuk itu adalah fovea atau bintik kuning. Karena bintik buta atau bagian Z di bawah fovea, maka yang bagian A adalah dekat dahi, sedangkan bagian yang B adalah dekat pipi. Jadi pernyataan yang C kebalik, salah. Oke, kita akan bahas 27D. Dalam kondisi gelap gulita, bayangan yang jatuh pada pusat fovea terlihat lebih jelas daripada bayangan yang jatuh pada bagian tepi fovea. Nah, ini pernyataan ini adalah benar. Mengapa? Coba kita perhatikan grafik ya. Nah, pada grafik ini dijelaskan yang ditunjuk itu adalah fovea atau bintik kuning, di mana jumlah sel kerucutnya tinggi ya, sangat banyak. Pada fovea terdapat sel kerucut paling banyak, artinya melihat lebih jelas dalam kondisi gelap. Oke, demikian tadi pembahasan nomor 27 soal KSK Biologi 2019. Selanjutnya kita akan membahas soal KSK Biologi 2019 nomor 28. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.